Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ay hadza tegese utawi iki ku far'un far' siji. Lahu iku tetep kedue sahes seseorang istifa'u dainin utawi menagih hutang lahu kang manfaat kedue sahes ala akhara melarat ing atase wong liya jahidin kang mengingkari lahu maring dain bisyuhudi dainin kelawan pira-pira saksi utang akhara kang liya lahu kang manfaat kedue sahes. Bagi seseorang boleh menagih hutang miliknya yang berada dalam tanggungan orang lain yang mengingkari akan adanya hutang itu dengan dasar beberapa saksi terkait dengan hutang, meskipun terkait hutang yang lain, di mana hutang itu merupakan hak yang dimiliki oleh sahes tersebut. Alaihi kang mlarat ing atase jahid. Kudia kang wis den sauri apa dain min ghairi ilmihim saking sakliyane paweruhe syuhud. Jadi yang sebenarnya hutang itu telah terbayar, tapi saksi-saksi itu tidak tahu. Walau lan iku tetep kedue sahes jahduman utawi mengingkari orang. Jahada kang ingkar sapa manhu ing sahes. Idza kana ing dalem nalikane ana iku lahu tetep kedue sahes alal jahidi ing atase orang yang mengingkari. Apa mislu malihi padane bondone, atau begini, apa mislu ma padane perkara lahu kang tetep ketuwe al jahid alaihi melarat ing atase dain kang awal. Bagi seseorang boleh mengingkari kepada orang yang mengingkarinya ketika memang dia memiliki hak yang berada pada orang yang mengingkarinya berupa sesuatu yang dimiliki oleh orang yang mengingkarinya, ya, alaihi yang berada dalam tanggungan orang yang hutang awal. Au aksaru to kang luwih akeh. Fayasulu mongko hasil apa attaqasu pur-puran atau saling mengimpaskan lidharurati krana darurah. Fa ing kana nuli lamun ana iku lahu tetep kedue sahes apa du nama saandape perkara lil akhiri kedue kang liya alaihi ing atase sahes jahada mongko ingkar sapa sahes min haqqihi sangking hake al jahid biqadarihi kelawan kadare haku nafsihi. Wasurita lan den syaratake lidakwa kedue dakwaan disyaratkan dalam hal melakukan dakwaan ailisi hatiha tegese kedue sae dakwa hatta tusma'a sehingga den rungokake apa dakwa. Jadi hatta tusma'a ini maksudnya sehingga dakwaan itu diterima. Watuhu wijalan den butuhake apa dakwa ila jawabin maring jawaban. Dan karena dakwaan itu diterima, maka dibutuhkan adanya jawaban dari orang yang didakwa. Dan syaratake binakdin kelawan mata uang kholisin kang murni
au maksusin utawa kang den campur, apa audainin utawa utang misliyen kang bangsa ana padane, au mutaqawwamin utawa kang den aji kerta, baik hutang itu berupa harta yang bersifat misli, ma hasarahu kailun wa waznun wa jaza salamuhu, di sesuatu yang memiliki takaran, memiliki timbangan dan boleh untuk dipesan, itu kategori dari misli. Atau dalam bahasa kita yang memiliki barang yang memiliki persamaan. Au mutaqawwam atau barang yang bernilai, jadi dia tidak memiliki persamaan, justru barang itu menjadi menjadi berharga karena memang dari sisi nilainya. Wasurito apa sing den syaratake apa zikru jingsin, menyebutkan jenisnya. Jenisnya ming zahabin sangking emas au fiddatin utawa perak. Jadi jenis yang dimaksud itu apakah harta yang dihutang ataukah harta yang dibawa itu terbuat dari emas atau berupa emas au fiddatin utawa perak. Wa nau'in lan maceme, wasihadin lan utuwe, watakassurin lan pecahe. Karena kita sama-sama tahu ketika emas itu masih utuh dan sudah pecah, nilainya berbeda. Ini ikhtalafa lamun dadi beda biha sebab sihatin wa takassurin apa gharadun tujuan. Jadi jika memang adanya utuh dan pecah itu memiliki nilai, memiliki makna yang berbeda. Wa qadrin lan kadari atau ukurannya atau jumlahnya. Kami adi dirhami fiddatin iku kaya 100 dirham perak, atau kami adi dirhamin iku kaya 100 dirham rupane fiddatin perak, khalisatin kang murni au maksusatin utawa kang den cetak, asrafiyatin kang bangsa mulya, tolaba kang menuntut, kang meminta, tolaba kang meminta sapa muddaihu ing naket, biha kelawan mi'ati dirhamin fiddatin khalisatin al-ana ing dalem saiki. Mengapa harus disebutkan mulai dari jenisnya, terbuat dari emas atau perak, macamnya, pecah dan utuhnya, kemudian jumlahnya, li'anna syarta dakwa, karena sak temene syarate dakwaan iku antakuna yen to ana apa adakwa iku maklumatan den werwi, karena syarat dari sebuah dakwaan itu harus maklum. Wa ma te perkara ulima kang den werwi apa waznuhu timbangane ma, sesuatu yang diketahui timbangannya, kadinari ku kaya dinar, iku la yustaratu tidak disyaratkan apa at-ta'arrudu menjelaskan, liwaznihi maring timbangane ma, wala yustaratu dan tidak disyaratkan apa zikrul qimati menyebutkan harga, fil maksusi ing dalam perkara kang dicampur, wala tusma'u tidak diterima apa dakwada inin dakwaane wong kang ngutangi muflisin kang bangkrut, sabata kang wis tetep apa falsuhu muflise dain. Jadi dakwaan dari orang yang sudah ditetapkan sebagai orang yang bangkrut, dakwaan ini tidak diterima. Anau ing sak temene dain iku wajada nemu sapa dain malan ing bondo,
Nah, jadi ini pengakuannya. Dia mengatakan bahwa dia menemukan harta. Tidak bisa diterima pernyataan ini. Hatta yubayyina sehingga jelasake sapa dain sababahu ing sebabe wujudu, sehingga dia menjelaskan sebab dia memperoleh harta. Contohnya kairsin itu kaya warisan. Jadi dia menjelaskan apakah sumber dari harta itu bersumber dari harta waris, waktu sabin lan nyambut gawe, ataukah uang itu hasil dari kerjanya. Wa qadrihi, di samping itu dia juga harus menyebutkan berapa kadar harta itu, berapa jumlah harta itu. Wa qadri lan kira-kirane mal. Titik. Ini syarat ketika dakwaan itu berkaitan dengan harta atau dengan mata uang. Ya, berkaitan dengan mata uang. Berikutnya wa fid dakwah ay wasurita fid dakwah. Tegese den syaratake fid dakwah ing dalem dakwaan biainin kelawan barang. Kalau dakwaannya itu terkait dengan benda yang bukan uang, tangdob itu kang dadi pelanggaran opo ain, di mana barang ini bisa didefinisikan bisifati kelawan piro-piro sifat. Contohnya kahububin kaya iku kaya piro-piro biji, wahayawanin lan binatang. Apa sing den syaratake zikru sifatin, harus menjelaskan sifatnya. Biaya sifat kelawan yento nyifatiha ing ain sopo al-mudai pendakwa, bisifati salamin kelawan piro-piro sifate pesenan. Jadi dia menyebutkan sifat ini sebagaimana di dalam akad salam orang yang berpesan itu menyebutkan sifat-sifat barang itu atau kriteria dari barang itu. Walayajibu, tidak wajib opo zikrul qimati, menyebutkan harga dari barang tersebut. Gimana kalau seandainya barang yang didakwa itu telah rusak? Fa'ing talifat mongko lamun rusak, opo al-ainu benda, jadi barangnya rusak. Waya halih utawi ain iku mutaqawwamatun, barang kang diaji kerto, barang yang bernilai, dia bukan barang misli tapi mutaqawwam. Ya wajaba mongko wajib apa zikrul qimah. Jadi ini untuk mempertegas pernyataan sebelumnya bahwa ketiadaan kewajiban untuk menyebutkan harga itu jika memang barang itu termasuk barang yang misli. Jadi barang yang memiliki padanan, sehingga cara menggantinya dengan disediakan padanannya. Akan tetapi kalau kemudian barang yang akan diganti itu ya adalah barang yang bernilai atau mutaqawwam, dia tidak memiliki padanan, maka wajib untuk menyebutkan harganya. Ma'al jingsi yang dalam sertane jenise. Contohnya ka'abdin qimatuhu kadza. Ka'abdin kaya budak, qimatu kang utawi regane abet iku kadza mengkene. Ini ketika dakwaannya berupa barang. Jadi saya ulangi, ketika dakwaan itu berkaitan dengan harta, berkaitan dengan mata uang, maka yang harus dijelaskan atau disebutkan itu adalah jenis barangnya, jenis mata uangnya, apakah dari emas, apakah dari perak. Kalau hari ini, apakah mata uang itu rupiah, apakah mata uang itu dolar Singapura, dolar Malaysia, atau jenis mata uang yang lain. Kemudian juga disebutkan tentang macamnya, disebutkan tentang utuh dan pecahnya, disebutkan tentang ukurannya atau kadarnya. Itu kalau yang didakwa adalah terkait mata uang.
jika yang terkait adalah berupa barang, di mana barang ini bisa didefinisikan melalui karakter-karakter atau kriteria-kriteria tertentu, maka yang harus dijelaskan itu adalah sifatnya atau karakternya. Karakternya harus disebutkan. Barang ini sifatnya kayak begini dan seterusnya. Tidak harus menyebutkan hartanya, tidak harus menyebutkan harganya kalau memang barang itu termasuk mislian. Akan tetapi kalau barang itu rusak sedangkan barang itu termasuk mutaqawam, maka wajib menjelaskan harganya beserta dengan jenisnya. Wa fi da'wa ay wasurita fi da'wa, dan syaratake fi da'wa ing dalam dakwaan bi aqorin kelawan pekarangan. Jadi akor itu makana lahu aslun wa waqorun, jadi sesuatu yang memiliki pondasi dan ketetapan, itu namanya akor. Biasanya dimaknai sebagai pekarangan. Ya, adapun sebenarnya akor ini bukan hanya soal pekarangan, tapi bisa juga berupa rumah. Ya, karena rumah itu juga memiliki pondasi dan tidak berpindah-pindah. Apa sing den sebutake obi akorin kelawan pekarangan, maksudnya tanah ya. Apa sing den syaratake apa zikru jihadin, nyebutake arah, jadi lokasinya di mana. Awamah latin lan kampung, di desa apa, di jalan apa. Wahududin lan piro-piro wates, jadi sebelah barat berbatasan dengan tanahnya siapa, sebelah timur berbatasan dengan tanahnya siapa, sebelah selatan berbatasan dengan tanahnya siapa, sebelah utara berbatasan dengan tanahnya siapa. Nah, untuk hari ini cukup ketika orang itu memiliki sertifikat, maka di situ sudah dijelaskan tentang jihadin, alamatnya di mana ya. Alamatnya di mana itu sudah dijelaskan. Di jalan apa, di desa apa, termasuk batas-batas tanah. Ada di sisi timur, barat, selatan dan utara. Arbaatin kang papat, jadi 4 penjuru mata angin. Fala yakfi, maka tidak cukup opo zikru salasatin, menyebutkan 3 minha sangking arba'ah. Idza lam yu'lam ing dalam nalikane ora den weruhi opo akor bi arba'atin. Jadi kalau orang itu baru mengetahui lokasinya, baru mengetahui ukurannya, itu dengan cara menyebutkan 4 arah yang berbatasan dengan tanah itu, ya maka harus disebutkan 4. Apabila dengan menyebutkan 3 saja sudah cukup, karena yang satu misalnya berbatasan dengan tanahnya desa, sehingga tidak perlu disebutkan, dan orang sudah tahu hanya dengan disebutkan 3 arah itu tadi, misalnya hanya timur, selatan, dan barat, yang utara tidak disebutkan, tidak apa-apa begitu. Itu pengertian dari fala yakfi dzikru salasatin minha idza lam yu'lam illa bi arba'atin. Bahkan ini ya, seandainya hanya disebutkan 1 arah saja orang sudah mengetahui secara pasti, ya maka cukup hanya menyebutkan 1 arah saja, 1 arah perbatasan atau 1 arah batas-batas tanah begitu. Qauluhu fa in ulima lamun den wuri apa akor biwahidin kelawan siji minha sangking arba'ah. Jadi dari 4 penjuru mata angin disebutkan 1 saja arahnya, sebelah selatan berbatasan dengan tanahnya bapak ini, itu sudah dianggap kafa, mongko cukup opo wahid. Walau aghnat, ini bahkan ya, kalau soal tanah itu seluruhnya sudah tahu, ini tanahnya A, ini tanahnya B,
ini tanahnya C, meskipun tidak ada itu sebelah barat tanahnya siapa, timur, utara, selatan, karena saking taunya masyarakat, ya maka cukup dengan pengetahuan itu tidak harus kemudian menyebutkan batas-batasnya, karena secara uruf hal itu sudah diketahui. Masa bata bil urfi kama sabata bin nas. Qauluhu apa suhratuhu masyhure akor. Jadi orang itu sudah tahu itu tanah milik siapa. Semuge itu maksudnya tidak butuh. Antah didi saking batesi akor, karena orang sudah sama-sama tahu. Yolam yajib mongko ora wajib apa zikru. Qauluhu wa fid da'wa ay wasurita den syaratake fid da'wa ing dalam dakwaan binikahin kelawan nikah. Alam ra'atin ing atase wong wadon. Alam ra'atin ing atase wong wadon apa zikru sihatihi nyebutake sae nikah. Jadi di dalam hal dakwaan terkait dengan perkawinan, ya, yang disyaratkan adalah menyebutkan terkait keabsahan perkawinan itu, terkait keabsahan perkawinan itu. Wasuruti lan piro-piro syarate nikah, dan syaratnya, dan dia harus menjelaskan syarat-syarat nikah itu. Dia menjelaskan siapa walinya, siapa dua saksinya, siapa pengantinnya, dan seterusnya. Itu namanya zikru suruti, ya, yang menyebutkan itu. Minnahwi waliyin saking umpamane wali, wasyahida ini dan dua saksi, udulin piro-piro kang adil. Waridhoha lan ridhone mar'ah ing surita lamun den syaratake apa ridho. Dan dia juga menjelaskan bahwa perempuan itu melaksanakan perkawinan tanpa adanya unsur pemaksaan. Kalau memang perempuan yang menikah itu bukan sebagai wanita yang diijbar. Biangkanat kelawan yento ono, biangkanat kelawan yento ono sapa mar'ah iku ghaira musbaratin, sakliyane wadon kang den peksa, sakliyane wadon kang den peksa. Jadi maksudnya ghairu musbarah di dalam fikih madhab Imam Asy-Syafi'i itu dikenal dengan istilah hak isbar, yakni hak seorang wali untuk mengkawinkan putrinya yang masih perawan atau yang masih bikr. Berbeda kalau putrinya itu ternyata sudah janda, sudah sayyib, maka wali tidak berhak untuk memaksa mengkawinkan putrinya yang sudah janda tadi dengan pilihannya. Itu namanya hak isbar. Ini berlaku di fikih madhab Imam Asy-Syafi'i. Fala yakfi mongko ora cukup fihi ing dalam dakwa nikah, dalam hal dakwaan perkawinan tidaklah cukup opo al itlaku memutlakan. Memutlakan itu maksudnya tidak menyebutkan koidnya, dia hanya mengatakan dakwaannya saja tanpa menyebutkan status keabsahan, status syarat-syarat perkawinan itu, termasuk siapa saja unsur-unsur yang terlibat. Fa ing kanat lamun ana sapa azzaujatu, istri iku amatan amat. Jika kondisi istri dalam perkawinan itu adalah seorang amat, wajib maka wajib apa zikrul ajzi, nyebutake ketidakmampuan an mahri hurratin saking mahar wadon kang merdeka. Dia menyebutkan alasan mengapa dia menikahi amat adalah karena dia tidak mampu membayar mahar untuk perempuan yang merdeka. Selain itu wa khaufil anat, jadi dia khawatir melakukan zina. Di satu sisi khawatir melakukan zina, di sisi yang lain dia tidak mampu untuk membayar mahar. Akhirnya kemudian
dia menikah kepada atau menikahi seorang amat, sehingga khaufil anatnya hilang dan ketakutan membayar mahar bagi wanita yang merdeka juga hilang. Wa naulan saat temene kelakuan, iku laisa ora ono iku tahtahu yang dalam ngisore rajul sapa khurrah wadon kang merdeka, dan dia mengatakan bahwa dia tidak menguasai seorang perempuan yang merdeka. Artinya laisa tahtahu khurrah, dia belum memiliki istri yang merdeka. Wa fid da'wa wa surita fid da'wa, dan syaratake fid da'wa ing dalam dakwaan, biaktin kelawan akad maliyin kang bangsa bondo, jadi akad yang berkaitan dengan harta. Contohnya apa? Kabain iku kaya jual beli wahibatin lan hibah. Disyaratkan opo zikru sihatihi, menjelaskan keabsahannya akdin maliyin, walayah taju, dan tidak butuh opo adakwa ila tafsilin maring memerinci, kama kaya perkara fin nikahi kang ing dalam nikah. Jadi tidak harus diperinci sebagaimana yang ada dalam hal dakwaan perkawinan, kayak menyebutkan syaratnya dan seterusnya. Dalam hal dakwaan berkaitan dengan transaksi bernilai ekonomis seperti jual beli, hibah, yang harus dijelaskan adalah status keabsahannya saja. Li'annahu, mengapa kalau nikah itu dijelaskan secara rinci, ada syarat-syarat, ada rukun-rukun dan seterusnya? Karena urusan nikah itu harus lebih diperhatikan. Seseorang harus lebih berhati-hati dalam hal urusan perkawinan, karena di dalam perkawinan itu ada unsur menghalalkan barang yang semula hukumnya haram, akdun yatadammanu ibahatal wad'i. Sehingga kalau dalam hal perkawinan orang tidak hati-hati, bisa-bisa hukumnya kembali kepada hukum asal, yakni haram. Al aslu fil bud'i tahrim. Liana korona sak temene nikah iku ahwatu kang luweh ngati-ngati. Apane hukman hukume minhu tinimbang sangking akdin maliyin. Watal hulan nganggur, percuma, tidak berguna apa ada dakwaan bitanakusin kelawan bitanakudin kelawan perlawanan atau pertentangan, kontradiksi maksudnya. Jadi dakwaan ternyata di dalam dakwaannya itu saling kontradiktif, maka dakwaan ini menjadi gugur. Falayutlabu, oleh karena dakwaannya ini dianggap gugur, falayutlabu, maka tidak diminta, minal mudda'a alaihi, sangking orang yang didakwa, opo jawabuha, jawab ing dakwa. Contohnya kasyahadatin iku kaya persaksian, khalafat kang nulayani opo syahada adakwa ing dakwaan. Jadi persaksiannya justru menafikan dakwaannya. Ka'anidda'a iku kaya yen to mendakwa sapa mudda'i, milkan ing kepemilikan bisa babin kelawan siji sebab. Ternyata fadzakara nulin jelasake sapa asyahidu saksi sababan ing sabab akhara kang liya. Jadi mudda'inya mengatakan tentang satu sebab, jadi dia memiliki sebuah barang dengan satu sebab, tapi ternyata saksinya mengatakan sebab yang lain. Ya falatus ma'u, maka tidak didengar opo ad-dakwa atau opo syahadah, maka dakwaan itu tidaklah diterima. Limunafatiha karena oleh nafe'akene syahadah, adakwa ing dakwaan, karena persaksian itu justru menimbulkan makna yang sebaliknya dengan dakwaan itu.
Wa qadiyatu utawi tatrapane falatus mau iku annahu sak temene iku lau a'adha ala wifqid dakwa iku annahu sak temene mudai iku lau a'adha lamun balekake sapa mudai ha ing syahadah ala wifqid dakwa ing atase nyocoki dakwaan kubilat maka diterima kubilat mongko diterima apa dakwa wabilan kelawan kubilat. Jadi caranya dengan iadah ya, jadi mengulangi persaksian itu agar sesuai dengan dakwaannya. Wabilan kelawan kubilat atau diterima ini tadi atau qabul soroha menjelaskan sapa al-Hadramiyu waqtadha lan natrapihu ing kubilat ing qabul apa kalamu ghairihi dawe sakliyane al-Hadrami wala tabtulu dan tidak batal apa dakwaan biqaulihi kelawan ucapane mudai ngucap ing lafaz syuhudi fasaqatun. Sebuah dakwaan tidak bisa dibatalkan karena ada ucapan dari pendakwa yang mengatakan syuhudi fasaqatun, saksi-saksi dari pihak saya seluruhnya adalah orang-orang fasik. Syuhudi utawi pira-pira saksi ingsun iku fasaqatun pira-pira kang fasik. Au mubtiluna utawa pira-pira kang batalake. Saksi-saksi saya ya seluruhnya adalah orang yang membatalkan tuntutannya atau membatalkan persaksiannya. Falahu iku tetap falahu mongko iku tetap kedue mudai. Falahu nuli iku tetap mana tadi? Wala tabtulu ada wa bi qauli syuhudi fasaqatun. Falahu nuli iku tetap kedue mudai. Falahu nuli iku tetap kedue mudai. Iqamatu bayyinatin utawi jumenengake saksi atau menghadirkan alat bukti yang kuat ukhra kang liya wal halfulan sumpah, dan dia yakni mudai boleh menghadirkan saksi atau bukti lain ya yang tentunya kuat begitu dan dia melakukan sumpah. Waman qomat alaihi bayyinatun bihaqin wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan ya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.